Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat mulai uh, hari baru ini. Untuk kelas 11 IPA 1 dan 11 IPS yang harus mengerjakan ini di hari ini Kamis karena bergabung dengan juga kelas 11 IPA 2 ya, karena kemarin Irfan kegiatannya kemarin adalah pembagian buku. Kemarin cukup sibuk untuk Bapak karena kemarin buku ke-11 kelas 10 harus bagi. Hari ini Bapak akan menguraikan materi sebelum kalian melakukan hal-hal terkait materi ini. Bapak menjelaskan kembali apa yang harus terjadi di bab kedua ini ya. Kita sudah masuk ke bab 2 ini. Bab 2 adalah tentang eksplanasi ya. Mempelajari teks eksplanasi, kemarin sudah Bapak uraikan ya, apa itu teks eksplanasi. Lalu kita akan mengkonstruksi dan menganalisis struktur kebahasaan, terakhir akan memproduksi teks eksplanasi. Nah, kalau kemarin Bapak menjelaskan definisinya, maka kita hari ini akan lihat contohnya dari buku. Jadi penjelasannya sudah Bapak sampaikan kemarin. Sekarang kita langsung materinya yang ada di buku-buku yang sudah saya kirimkan di awal tahun ajaran ini, dan juga bukunya secara fisik baru kalian terima hari ini ya. Sejauh ini orang tua kelas IPA 1, 11 IPA 1 sudah datang dan sudah dibagikan bukunya. Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita bersama-sama untuk berdoa karena kita suka memulai pelajaran langsung ya selama ini. Kita mari belajar kembali dengan yang biasa kita lakukan selama ini. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran di hari sekolah dunia. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Jadi mari sama-sama kita kita. Kalau kalian sudah menerima bukunya, kita langsung masuk bahan buku di teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah materi di bab 2 ya, mempelajari teks eksplanasi. Seperti yang kemarin Bapak sampaikan, teks eksplanasi itu teks yang menyampaikan penyebab gejala alam atau gejala sosial yang ada di masyarakat ya. Jadi kita akan lakukan ini ya, mengidentifikasi, mengonstruksi, mengidentifikasinya, nanti kita memahami informasi ya. Nah, seperti biasa kalian harus membaca pemahaman, memahami apa yang kalian baca dalam teks eksplanasi yang kalian temukan. Lalu kita akan mengkonstruksi informasinya ya. Setelah kita menemukan makna dan mengerti, kita akan menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi, lalu menyajikan hasil teks eksplanasi itu untuk disampaikan. Pada umumnya kalau pembelajaran dilakukan normal, akan ada yang presentasi untuk teks eksplanasi yang dibaca ya, menjelaskan teks eksplanasi yang dibaca. Lalu kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi, dan terakhir membuat teks eksplanasi. Ini kalau kita belajar di kelas. Maka Bapak, seperti halnya kemarin prosedur, kita akan sedikit melangkah lebih cepat. Sesuai penjelasan ini nanti Bapak akan minta kalian saja langsung membuat dulu teks eksplanasi ya. Di halaman 48 ini kita sudah lihat, kita bisa melihat contoh sebuah teks eksplanasi. Demonstrasi massa misalnya ya. Nah, demonstrasi itu kan sebuah gejala sosial ya, sebuah hal sosial yang terjadi di masyarakat. Kenapa itu bisa terjadi dan sebagainya. Nah,
menjelaskan seperti ini. Akhir-akhir ini demonstrasi belajar pertama-tama diuraikan dulu tentang apa itu demonstrasi ya. Lalu kita lihat penjelas-penjelasnya, hal-hal apa yang menjadi penyusun dari sebuah contoh teks eksplanasi di halaman yang ini ya, halaman 48, 49, 50 ini ya. Nah, kita lihat di sini teks eksplanasi pasti berdasarkan fakta-fakta kejadian ya. Dan kalimat fakta, ingat waktu kelas 10 dijelaskan bedanya kalimat fakta dengan kalimat opini ya. Kalimat fakta itu mengandung data dan informasi ya. Pertama-tama tugasnya adalah kalau misalnya nanti dalam ujian teks eksplanasi, kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai isi dari teks eksplanasi. Lalu setelah kalian bisa menjelaskan misalnya yang seperti tadi apa itu demonstrasi dan sebagainya, kalian bisa mengetahui jawabannya dari dalam teks. Selanjutnya kalian akan ditanyakan apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan eksplanasi, misalnya bagaimana ciri umum teks eksplanasi dan sebagainya ya. Ini adalah sajian yang ada di buku tentang teks eksplanasi ya. Nah, lalu kita harus mengetahui apa-apa yang menjadi gagasan umum. Apa yang menjadi gagasan umum dan fakta yang penting itu adalah informasi utama yang ada dalam sebuah bacaan teks eksplanasi ya. Misalnya seperti ini, di sini dijelaskan dampak merebaknya SARS ya, seperti apa. Nah, ini kan pengetahuan baru buat kita ya. Nah, ini memberikan informasi atau hal yang informatif bagi pembacanya. Jadi dia masuk ke kategori penjelasan, menjelaskan tapi bagaimana terjadinya fakta atau fenomena alam dan fenomena sosial ya. Lalu kemarin juga sudah dijelaskan strukturnya terdiri dari pernyataan umum ya, deretan penjelas dan interpretasi atau simpulannya, gambaran tentang apa yang disampaikan, lalu bagaimana penjelasannya, deretan penjelasan, dan terakhirnya ada kesimpulan atau interpretasi dari penulisnya ya. Faktual artinya membuat fakta ya, sains bisa dibuktikan secara empiris, bisa diulang-ulang. Kejadian ini pasti akan seperti sebab dan akibatnya, maka disebut sebuah kejadian yang faktual ya, berdasarkan fakta. Nah, ini tentang misalnya yang di sini banjir ya, banjir contoh teks eksplanasi juga mengenai banjir dan dijelaskan apa itu banjir. Nah, banjir merupakan fenomena, nah itu kan ada penjelasan, lalu dijelaskan hal yang menyebabkan banjir dan sebagainya, dan diakhiri dengan kesimpulan ya. Ini adalah contoh sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi lain contohnya, nah ini gempa di Aceh ya, gempa yang terjadi pada 26 Desember 2004 ya. Nah, ini gempa yang sangat dahsyat waktu itu. Nah, di sini jelaskan gempa dahsyat itu apa ya, misalnya gempa dahsyat yang menimpa Aceh, dijelaskan dulu peristiwanya, lalu dijelaskan hal-hal yang berhasil diungkap dari kejadian tersebut tentang penyebab dan sebagainya. Nah, ini dari informasi ini disebut teks eksplanasi. Nanti hubungan kalimat-kalimat dalam teks yang kalian pakai itu adalah unsur kebahasaannya ya. Unsur kebahasaannya nanti masuk dalam materi selanjutnya, nanti akan kita jelaskan seperti kemarin di teks prosedur. Nanti ada satu pertemuan khusus mungkin di minggu depan yang akan Bapak jelaskan tentang contoh hal kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pasti strukturnya adalah ini ya, ada menjelaskan dulu apa itu yang lagi dibahas ya, identifikasi
fenomena, kalau ngomongin banjir jelasin banjir ya. Kalau habis itu kalau misalnya ngomongin gempa ya jelaskan gempa, ngomongin demonstrasi ngomongin jelaskan apa itu demonstrasi. Lalu kalian identifikasi fenomena tersebut, definisikan dan sebagainya, jelaskan. Lalu masuk ke bagian kedua yaitu menggambarkan rangkaian kejadian, merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan ya. Lalu jelaskan rincian yang berpola, pertanyaan bagaimana dan mengapa. Lalu kalian buat jadi jawabannya kalian urutkan ya. Dan terakhir ulasan kalian ya. Jadi apa yang menjadi menjadi kesimpulan kalian, dan mungkin hal yang bisa kita jadikan jalan keluar. Misalnya kita tahu banjir disebabkan oleh tersumbatnya aliran air, akibatnya merugikan dan sebagainya, dan di akhir kalau kita sudah mengetahui maka kita bisa memberikan solusi, yaitu bagaimana ya tentang banjir, yaitu jangan misalnya membuang sampah sembarangan, jangan membengkelaikan sanitasi atau saluran pembuangan air ya. Jadi itu harus dipikirkan secara sungguh ya. Nanti bagian-bagian ini bisa kalian pikirkan. Bagian menelaah teks eksplanasi Bapak anggap kalian bisa mengerti dengan melihat contoh yang ada. Nah, ini bagian kebahasaannya akan Bapak minta minggu depan, tapi Bapak langsung minta yang bagian di hari ini kalian sudah mulai melakukan produksi teks eksplanasi. Carilah sebuah fenomena alam ya. Kalau kalian anak kelas 10 IPA ya fenomena alamnya yang sains ya, yang anak IPS fenomena alamnya ya masalah-masalah sosial ya, misalnya kemiskinan, fenomena sekarang apa yang di masyarakat, pengamen ya, misalnya meminta-minta. Sekarang kan banyak tuh ya, misalnya ondel-ondel yang ondel-ondel tadinya kan kebudayaan, tapi sekarang banyak kan kita lihat di jalan jadi jadi saya nggak tahu posisinya. Ondel-ondel di sini masuk ke kebudayaan yang dilestarikan dengan cara sesungguhnya, biasanya muncul di acara-acara adat atau yang kita lihat di pinggir jalan lewat setiap saat ya, seperti halnya badut-badut di lampu merah dan sebagainya. Misalnya saya tidak melakukan tidak mendiskreditkan hal-hal seperti itu, cuma misalnya bisa kalian pikirkan sebagai sebuah fenomena. Karena itu fenomenanya kalian pikirkan, gejala-gejala yang terjadi di masyarakat ini identifikasikan, lalu jelaskan uraian-uraian peristiwa dan mengapa dan bagaimananya menurut kalian, dan informasinya bisa kalian cari di dalam bacaan-bacaan literasi ya di internet yang kalian punya untuk mengurai materi kalian itu. Lalu diakhiri dengan sebuah penegasan kalian ya tentang hal tersebut dan apa yang menjadi kesimpulan kalian ya, apakah perlu dibiarkan begitu saja, apakah perlu penanganan seperti apa, dan itu terserah pada kalian sebagai penulis. Jadi Bapak minta kalian mencoba membuat teks eksplanasi seperti contoh dari buku yang tadi ya. Kalian bisa lihat yang gempa bumi, kalian bisa melihat yang demonstrasi dan sebagainya. Silahkan kalian lihat dan kalian pelajari bentuk teksnya, dan kalian coba membuatkan teksnya, teks eksplanasi ala kalian ya. Kalau bagian bagaimana cara menyusunnya ya, ini adalah tentang pola pengembangan sebab akibat. Kalian jelaskan sebab dan akibatnya apa ya. Lalu juga mulai dengan pola pengembangan proses ya, yaitu ya, kalian rincikan proses terjadinya sesuatu ya. Nah, misalnya kalian mengulas tentang hujan ya, kalian ceritain tuh hujan dengan siklus hujan, bagaimana awal dan hingga akhirnya dan sebagainya. Itu sudah masuk bentuk dari teks eksplanasi. Jadi seperti itu
penjelasan Bapak tentang teks eksplanasi. Silahkan kalian mencoba membuatnya. Seperti biasa, kalian foto hasilnya dan kalian kirimkan kepada Bapak lewat WhatsApp group. Kalian juga harus absen di kolom komentar dari video yang Bapak upload ini supaya kalian tercatat sudah melakukan pembelajaran hari ini ya. Jadi kita nggak kehilangan minggu ini, kita tetap belajar, dan setelah mempelajari minggu ini berarti ada 2 materi, yaitu teks eksplanasi dan teks prosedur yang sudah kalian pelajari. Minggu depan kita mengurai masalah kebahasaan yang muncul di teks eksplanasi. Lalu 2 bab ini kita anggap selesai dan kita sudah siap untuk menghadapi penilaian tengah semester ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon apa yang Bapak sampaikan disimak dan dicermati. Bila ada yang kalian tidak mengerti, silakan hubungi Bapak lagi secara pribadi, bisa ditanyakan. Yang pasti Bapak ingin kalian membuat teks eksplanasi bagi yang siswa IPA, lakukan dengan teks eksplanasi dari fenomena alam. Bagi yang anak siswa kelas 11 IPS, lakukan teks eksplanasi dengan fenomena sosial ya, hal-hal yang terjadi di masyarakat ya. Oke, itu saja. Silakan kerjakan, tidak harus hari ini. Kalau mungkin hari ini ada pelajaran lain yang menumpuk, karena saya yang ditumpukan itu ya, harusnya pelajaran kemarin buat kelas 11 IPA 1 dan 11 IPS. Kalian boleh kerjakan, dikumpulkan, pokoknya di akhir pekan ini saya sudah bisa merekap lagi siapa yang sudah dan siapa yang belum ya. Bagi kalian yang belum, maka kalian akan punya tumpukan banyak di penilaian tengah semester nanti ya. Oke, itu aja dari Bapak. Selamat mengerjakan, tetap belajar dan tetap jaga kesehatan terus ya. Semangat untuk berdoa terus supaya masalah pandemi ini segera berakhir.